Bisnis demokrasi memang membuat grezi. Jadi teringat waktu itu tahun 2015, sehari menjelang pilkada, seorang wartawan senior yang sering bergulat dengan hiruk pikuk luar dan dalam perpolitikan nasional menyampaikan fakta tragis. Apa itu? Bahwa ternyata pilkada serentak itu membuat para bandar politik atau pebisnis demokrasi tidak bisa lagi bermain di setiap daerah yang melaksanakan pilkada. Para bandar politik ini biasanya menjadi penyandang dana untuk para kontestan dengan janji imbalan proyek-proyek infrastruktur, konsesi tambang, HPH, dan segala macam potensi yang bisa dikeruk dari daerah itu. Para bandar itu kini harus memilih dengan cermat daerah mana yang kemungkinan besar bakal menang. Mereka tak lagi bisa menebar jala dengan harapan kalaupun gagal di daerah A, maka mereka masih bisa berharap pengembalian modal dari daerah B. Karena bandar politik tidak gampang menebar dukungan dana, maka banyak calon kepala daerah yang mulai kelimpungan dalam urusan logistik. Maklumlah, berpolitik di negeri plus 62 ini butuh modal duit yang sangat besar. Modal pertama harus disiapkan untuk membeli dukungan dari partai-partai politik. Istilah kerennya, mahar politik. Modal kedua sudah dibagi habis untuk tim sukses dan untuk membeli alat peraga, kaos, spanduk, dan lain-lain. Bahkan di beberapa tempat di daerah, tim sukses terpaksa harus nombok dulu karena duit bakal calon sudah menipis. Harapannya jika menang modal akan kembali berlipat-lipat. Tapi bagaimana jika kalah? Ceritanya masih panjang. Tapi singkatnya, sang calon sudah pasrah sambil harap-harap cemas dan mulai mencari akal untuk mengembalikan modal plus semua hutang yang bakal mereka tanggung sesudah pilkada. Syukur-syukur tak sampai harus mondok di rumah sakit jiwa. Nah, bisa ambiar itu. Demokrasi ternyata melahirkan pebisnis demokrasi yang tak hanya berbisnis barang dan jasa seperti biasa untuk kebutuhan sehari-hari kita tanpa melihat lagi halal atau haram. Tapi lebih jauh lagi, mereka juga membisniskan demokrasi itu sendiri. Bisnis demokrasi lengkap dengan layanan purna jual dalam bentuk korupsi, manipulasi, kolusi, dan saudara-saudaranya. Nah, ternyata bisnis model begini ini sesungguhnya bukan barang baru. Setidaknya ditemukan dalam sebuah studi di Cina pada abad ketiga sebelum Masehi. Lu Buwei, pejabat Perdana Menteri dinasti Qin yang menjadi peletak dasar penyatuan Cina berdialog dengan bapaknya. Yuk kita simak. Berapa untungnya bertani? Dijawab sang bapak, 10 kali lipat. Kalau berdagang emas? Dijawab lagi, 100 kali lipat. Oh, kalau membantu seseorang menjadi penguasa atau pejabat? Dijawab lagi oleh sang bapak, wah, tak terhitung untungnya. Dari dialog inilah kemudian dikenal istilah cukong yang berasal dari kata zu yang artinya pemilik dan gong yang artinya semacam datu atau gelar kehormatan. Inilah panggilan kehormatan zaman dulu bagi orang-orang yang membiayai orang-orang tertentu menjadi penguasa atau anggota parlemen, bupati, gubernur, presiden, kepala polisi, hingga panglima tentara. Mereka menyebutnya bisnis beternak penguasa. Wajarlah kalau pasca terpilih, sang penguasa terperangkap oleh cukongnya. Karenanya dan mestinya kita semua tidak lagi terjebak dalam jebakan Batman yang bernama demokrasi beserta pernak-pernik pemilunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mewanti-wanti kita, jika suatu saat nanti penguasa-penguasa negeri kaum muslimin melaksanakan hukum yang bukan dari Allah, maka Allah akan menguasakan musuh-musuh mereka untuk memerintah dan merampas harta kekayaan mereka, dan Allah Ta'ala akan menjadikan permusuhan di antara mereka. Truly Muslimpreneur, kita sudah bertekad dengan bisnis, ngaji, dan dakwah. Bisnis harus sesuai syariah agar berkah. Ngaji harus konsisten dan kontinu agar bisa terus mengawal kehidupan kita menjadi berkah.
dakwah harus menerus agar umat makin paham keburukan kapitalisme, sekularisme, demokrasi, dan kebaikan Islam yang kafah ini. Dengan slogan itu, kita nggak akan pernah diam dan mendiamkan semua ini. Bismillah, bisnis, ngaji, dakwah.